kita klik next, kemudian masuk ke fix asset, kita import ya untuk fix assetnya. Pertama adalah untuk fiscal fix asset type ya, kita ekstrak, kita hapus baris pertama, kemudian kita mapping fiscal fix asset type, kemudian fiscal estimated life, terakhir adalah fiscal depreciation method. Kita isi straight line method ke straight line, non depreciable ke non depreciable. Kita klik OK, kemudian import data. Nah, masuk 3, kemudian next ke fix asset type ya. Kita klik here to import from file, kita ambil file Excel-nya, ekstrak data, kemudian kita hapus baris pertama, kita mapping fix asset type, kemudian fiscal fix asset type, tidak disusutkan, masuk ke tidak disusutkan, bangunan permanen ke bangunan permanen, kemudian golongan 2 garis lurus ke golongan 2 garis lurus. Setelah itu kita klik import data ya, masuk 3 record, kita next lagi. Sekarang adalah import untuk fix assetnya ya. Kita klik di sini, pilih Excel, ambil file 5.3, kemudian ekstrak data. Kita delete baris pertama seperti biasa, lalu mapping untuk asset code ke asset code, asset description, kemudian estimated life, lalu fix asset type, fix asset type. Oke, di sini building ke building, kemudian vehicle ke vehicle, lalu purchase date ke purchase date, kemudian usage date, depreciation method, straight line ke straight line, kemudian untuk expenditure kita ke expenditure, fiscal fixed asset, fiscal fixed asset type, true-nya kita pilih true, kemudian intangible kita pilih ke intangible, false kita pilih false ya, expenditure account kita pilih ke opening balance equity, kemudian untuk asset account, nah kita tentukan ya, building ke building, vehicle ke vehicle. Scroll lagi ke bawah, masih ada 2 lagi, akumulasi ke akumulasi. Untuk akumulasi building ke building, vehicle ke vehicle, kemudian kita klik OK. Terakhir adalah depreciation expense account, kita masukkan depreciation building ya, kemudian untuk vehicle depreciation expense of vehicle. Oke, kita sudah mapping, pastikan sudah betul. Setelah itu kita klik import data. Nah, 2 record terimport ya, kita klik OK, kemudian kita next lagi. Nah, sampai di sini kita sudah selesai untuk setup di bagian depan ya. Kita klik finish. Accurate akan tampil seperti ini. Baik, sebelum kita memulai untuk fitur manufakturnya, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan dahulu ya sebelum siap, yaitu pertama kita harus melakukan proses akhir bulan atau period end ya untuk mendapatkan saldo awal untuk akumulasi penyusutan. Kita tadi start date di Desember 2020, jadi kita period end di 2020, kemudian kita klik OK. Baik, kita buka balance sheet-nya per 31 Desember 2020, kemudian kita klik OK. Nah, Sobat Accurate perhatikan di sini sudah ada saldo awal ya untuk kas bank, kemudian ada piutang, ada persediaan juga sudah kita pisahkan ya. Di sini ada akumulasi penyusutan tadi hasil dari period end, dan ada juga ekuitas dan opening balance equity. Nah, seperti yang sudah pernah diinfokan di video-video sebelumnya bahwa akun opening balance equity ini harus 0 ya, karena dia hanya akun perantara pada saat kita setup awal. Nah, saya akan buang ini ke return earning atau sebagai laba ditahan ya dari setup awal kita. Nah, untuk membuatnya bagaimana, kita pastikan dulu di sini di numbers kita keluarkan 4 angka di belakang koma, karena di sini nilainya terlihat tidak bulat ya, ada koma-koma. Nah, jadi kita tampilkan dengan 4 angka di belakang koma. Nah, setelah itu kita membuat penyesuaian ya dari jurnal voucher ya. Di sini
kita buat per 31 Desember 2020 ya, ini disesuaikan dengan tanggal setup saldo awal. Kemudian kita balik ya nilai opening balance-nya ke sini, ke debit. Nah, nilainya di situ adalah 25.658.333.34 kali ya, seperti ini. Kita balik ke return earning atau laba ditahan, seperti ini. Kita save and close dan kita refresh kembali. Sobat Accurate, perhatikan sekarang untuk nilai opening balance-nya sudah kita balik ke return earning. Nah, di sini kita sudah siap untuk mulai setup fitur enterprise-nya. Kita tutup balance sheet-nya dan report-nya. Kita masuk ke settingan manufaktur ya. Jadi pertama kita masuk dari menu setup, kemudian ke preferences. Nah, ada fitur, kita harus centang untuk manufacturing modul. Selain ini juga karena tadi kita ada beberapa satuan, multi satuan, jadi kita centang multi unit. Kemudian jika Sobat Accurate butuh ada beberapa gudang juga harus dicentang multi warehouse-nya. Kemudian jika ada kebutuhan untuk bisa mengontrol ataupun menginput di setiap baris barang untuk nama gudangnya, kita bisa centang warehouse per item. Setelah itu kita juga perlu perhatikan di bagian production default account-nya apakah di sini masih kosong atau sudah terisi. Harusnya sudah terisi ya, karena kita tadi sudah setup pada saat di advance setup. Nah, setelah itu kita bisa klik OK ya. Selanjutnya kita juga perlu setting ya untuk di bagian chart of account. Di sini saya ada 2 akun ya yang nanti akan digunakan untuk conversion cost atau istilahnya biaya produksi ya. Di situ saya akan membuat untuk akun, coba kita expense ya. Nah, untuk ada wages expense dan electricity water expense ya. Nah, ini 2 akun ini nantinya rencananya saya akan gunakan untuk proses manufaktur, dan akun ini kita bisa alokasikan ke dalam proses manufaktur. Nah, bagaimana cara settingnya? Kita buka akunnya, di situ ada allocation to production, kita harus centang. Karena kalau kita tidak centang, maka dia akun ini tidak bisa kita alokasikan ke produksi pada saat nanti proses akhir bulan. Yang kedua yaitu electricity and water expense ya, kita centang, kemudian kita klik OK. Nah, kita close ya. Setelah kita sudah setting tadi di manufacturing modul, kemudian ada juga akunnya yang bisa dialokasikan, kita sudah setting. Kita masuk ke list manufacture ya. Di sini ada person in charge. Nah, kita buat dulu secara manual karena di sini kita tidak bisa buat dengan cara import gitu ya. Nah, kita masukkan misalkan namanya Bapak Andi ya. Ininya adalah PIC produksi. Nah, misalkan seperti ini. Kita klik OK ya. Lalu kita lanjut lagi, masih ada beberapa hal. Nah, ini ada production department. Nah, jadi ini kita ada membuat pemisahan ya. Tadi kita ilustrasinya akan membuat roti. Misalkan untuk tahapan itu kita buat ada 2 ya. Misalkan ada yang namanya adonan ya. Jadi kita ada membuat adonan. Dan satu lagi adalah kita cetak ya, cetak adonannya ya. Kita buat di sini misalkan cetakan gitu ya, mencetak roti gitu ya. Kemudian kita klik OK, jadi sudah ada 2. Nah, selanjutnya kita masuk ke manufacture lagi. Di situ ada yang namanya conversion cost. Jadi kita buat conversion cost. Jadi kalau kita melihat alur dari manufacture ini, jadi nanti ada raw material dan conversion cost sebelum kita nanti membuat yang namanya formula produk. Kita raw material kita sudah, conversion cost kita belum. Jadi kita buat dahulu conversion cost-nya ya. Nah, ada apa saja? Misalkan kita membuat ada yang namanya tukang adon ya. Tukang adon di sini. Nah, di sini kita tentukan standar cost-nya berapa. Standar cost-nya misalkan 1000 gitu ya per jamnya. Kita kemudian klik OK. Nah, satu lagi kita juga harus menentukan, misalkan di sini ada tukang cetak ya. Nah, ini misalkan 1000. Nah, di sini kita ubah ya, karena ini untuk tukang cetak saya ingin ininya ke electricity ya. Jadi saya rubah di sini. Nah, masuk ke electricity and water expense ya. Kemudian kita klik OK.
Nah, jadi sudah ada dua conversion cost. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai nanti masuk ke bill of material, ya, jadi di sini tadi kita sudah lihat alurnya material dan conversion cost. Kita sini sudah buat ini ya, dua ini. Nah, sebelum kita ke sini, anggap kita misalkan ada membuat standar cost untuk raw material dan standar cost untuk conversion cost. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita dari list ya, kemudian manufacture ke standard item cost. Kita buat di sini. Masukkan misalkan kita nanti mau mulai produksi 1 Januari 2021. Berarti kita isi 1 Januari 2021 ya. Standard cost-nya, kemudian standard cost date-nya adalah 01/01/2021. Description-nya ceritanya kita mau menaikkan standard cost ini adalah 10% ya. Naik 10% misalkan. Kita ambil dulu itemnya apa, kita masukkan seperti ini. Kita masukkan 10% dari apa, misalkan di sini ada actual cost-nya ya. Nah, actual cost ini didapat dari mana? Ini dari saat kita import barang ya. Jadi saldo yang ada di master barang waktu kita import ini adalah actual cost-nya masuknya dengan nilai ini. Nah, kita ceritanya mau naikkan 10% ya. Kita klik adjust. Otomatis di sini new standard cost-nya muncul ya. Ada satu item yaitu adonan roti, karena dia nanti adalah produk yang dihasilkan atau istilahnya produk dari hasil dari tahapan pertama sebelum menjadi roti, maka kita define manual saja untuk item ini. Misalkan di ilustrasi ini saya sudah perhitungkan nilainya adalah 31075 ya, misalkan seperti ini. Nah, kalau sudah kita tinggal save and close. Oke, jadi kita sudah membuat standar cost untuk item. Nah, sekarang kita membuat standar cost untuk conversion cost-nya ya. Nah, jadi di sini tadi kita sudah sampai di sini. Selanjutnya adalah yang di sini. Kita buat baru, kemudian tentukan ya 1 Januari 2021. Kemudian di sini juga sama. Ya, misalkan saya naikkan juga 10% ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, tadi kan kita sudah membuat ya. Ada dua, yaitu tukang adon dan tukang cetak, yang masing-masing standar cost-nya sudah saya tentukan 1000. Nah, saya mau naikkan 10%, jadi kita bisa ketik di sini percentage from-nya adalah last standard cost. Nah, jadi standar cost-nya adalah jadi 1100 ya. Standard cost ini yang nanti akan menjadi komponen pembentuk dari nilai inventory ya, inventory finish good atau barang jadinya, sehingga nilai itu adalah nilai yang akan membentuk COGS kalau finish goodnya nanti dijual. Nah, setelah kita sudah selesai di raw material dan conversion cost, barulah kita membuat yang namanya bill of material atau formula produk. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita bisa input manual ya. Kalau misalkan kita belum punya dalam bentuk file Excel-nya, kita input manual di sini. Mau buat apa, kemudian rincian komponen barangnya apa saja bisa di sini. Nah, kalau kita sudah punya dalam bentuk Excel-nya seperti yang akan saya simulasikan, kita bisa langsung import ya. Di sini ada tombol import from file. Kemudian kita ambil file bill of materialnya. Nah, kemudian kita ekstrak. Nah, kita klik di baris pertama, kemudian delete untuk judul kolomnya. Nah, sebelum kita mapping, kita centang dulu yang ini, create item and conversion cost. Nah, setelah itu baru kita mapping untuk BOM number ke BOM number, description ke description, default ke default, true-nya pilih true, kemudian product number ke product number, product description ke product description, minimum quantity ke minimum quantity, lanjut ke product quantity, kemudian product unit, product ratio, lalu item number, kemudian item description, lalu conversion cost. Kita scroll lagi ke bawah, ada cost description, kemudian ada quantity, ada item unit, terakhir adalah unit ratio ya. Oke, ini sudah habis ya, sudah kita mappingkan. Kemudian kita tinggal klik import data. 13 recorder import. Hasilnya seperti apa sih? Nah, hasilnya saya ada membuat dua formula produk. Pertama, kita akan membuat roti, di mana kita membuat adonannya terlebih dahulu ya. Jadi ada dua tahap atau dua step. Pertama, membuat adonan roti.
formula produk ini membuat dari bahan baku dan subsidiarinya menjadi finishnya adalah WIP material. Dalam hal ini adalah adonan roti sebanyak 1 kilo. Kemudian dari adonan roti ini kemudian baru kita proses ke formula yang kedua, yaitu formula untuk menjadi roti ya. Jadi dimana adonan roti itu kita masukkan ke dalam formula produk ini ditambah dengan bahan-bahan lain ya untuk menjadi sebuah roti ya. Jadi dalam simulasi kali ini saya ada membuat 2 tahapan proses untuk membuat roti tadi. Oke, ini kita sudah selesai mulai dari setup database-nya sampai dengan persiapan sebelum input transaksi di manufaktur atau pabrikasi. Nah, sampai di sini video untuk setupnya. Kita nanti akan lanjut di video untuk membuat transaksinya di video yang berikutnya. Oke, sekian dari kami, channel Mastering Accurate. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Mastering Accurate kita supaya kita makin tambah semangat bikin videonya. Ciao.